Hai semuanya, konnichiwa. Teman-teman, aku baru aja keluar dari pabrik ya. Dan ini udah jam 4, sekarang juga agak gerimis. Oke, aku akan ajak teman-teman buat sepedaan sore ya sambil aku pulang ke rumah. Ikutin terus ya. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke realita hidup di Jepang lagi ya. Setelah kemarin-kemarin kita udah jalan-jalan, udah makan-makan enak. Nah, kita kembali ke tujuan awal ke Jepang, yaitu bekerja. Dan hari ini aku baru pulang kerja teman-teman. Seperti biasa, kita akan menyusuri jalan-jalanan di Jepang ya. Nah, kali ini aku pulang lewat jalan yang berbeda, yang sebenarnya aku tuh belum pernah juga lewat jalan sini. Jadi aku juga nggak tahu ya nanti aku bakal kesasar atau enggak. Kalau teman-teman sering lihat video aku, ya seperti biasa ya. Jalanan di sini tuh sepi, suasananya juga sepi. Pokoknya udah sangat berteman banget deh kalau sama kesepian itu ya. Tapi di sini tuh nyaman banget teman-teman. Dan di sebelah jalan itu kebanyakan hutan ya kalau di Jepang. Dan teman-teman, sekarang aku udah terbiasa naik sepeda. Jadi semisal aku di video yang kapan itu aku pernah, itu sebenarnya nggak ngeluh ya teman-teman. Cuma kan hari pertama ya setelah sekian tahun aku tinggal di Jepang. Dan kalau bekerja itu pasti naik motor. Hari pertama mungkin pasti kaget ya. Dan sekarang udah dapat beberapa minggu aku udah terbiasa naik sepeda dan udah aku nikmatin aja gitu ya. Karena mau gimana pun ya ini udah resiko kan kerja di Jepang seperti ini teman-teman. Kemungkinan juga tahun ini akan jadi tahun terakhir aku di Jepang. Jadi mungkin aku cukup 6 tahun di Jepang. Aku akan pulang. Jadi secapek-capeknya aku akan nikmatin tahun terakhir ini, biar aku tuh gak ada keinginan untuk balik lagi ya. Karena gimana ya, Jepang itu kalau ditinggalin ngangenin, tapi kalau didatengin nyakitin, jadi badan kita tuh capek gitu. Jadi begini ya teman-teman, realita kehidupan di Jepang, di balik foto-foto yang bagus-bagus, makan makanan yang enak-enak, mereka itu pasti merasakan seperti ini, capek-capek dulu, stres dulu. Jadi nggak mungkin setiap hari itu makan-makan enak, foto-foto yang bagus itu cuma biar kelihatan seneng aja gitu loh. Sebenarnya ya di sini tuh benar-benar stres ya, karena setiap hari juga kerja, banyak tuntutan kerja, gaji banyak kok. Kerja enak-enak kan nggak mungkin ya. Jadi setiap ada kesempatan libur gitu pasti diusahakan itu untuk nyenengin diri sendiri dulu. Tujuannya itu biar nantinya semangat kerja lagi, bukan untuk berfoya-foya gitu ya teman-teman. Apalagi sekarang itu di Jepang apa-apa lagi naik ya. Harga bahan-bahan pokok naik, terus kurs yen turun. Ini tuh sangat terasa banget ya teman-teman. Bukan hanya pemagang aja, orang Jepang pun juga ngerasain hal yang sama. Mereka juga mengeluh karena harga bahan pokok ini tuh juga naik semua gitu. Tapi kembali lagi tetap harus bersyukur ya, walaupun di sini bahan-bahan naik, terus kurs yen turun, tapi alhamdulillah masih bisa nabung ya. Jadi ada plus minusnya juga gitu. Nah teman-teman, ini aku berhenti dulu di taman. Biasanya kalau sore-sore gini tuh banyak banget ya orang Jepang yang olahraga di taman. Orang Jepang itu pasti ngusahain setiap hari itu untuk olahraga ya. Mau malam, mau pagi, mau sore, pasti dia itu usahain buat olahraga walaupun cuma jalan kaki atau jogging kayak gitu.
Nah, oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di depan itu ada tulisan Tomare ya. Nah, ini di bawah ini ada tulisan Tomare. Kalau sampai nggak berhenti dan polisi lihat, itu bisa ditilang ya. Karena dulu aku juga pernah, aku benar-benar lupa. Ada tulisan Tomare, emang nggak ada lampu lalu lintasnya ya. Tapi kita itu harus berhenti sebentar. Kalau nggak, nanti bisa ketilang ya. Aku dulu pernah ketilang 5.000 yen cuma gara-gara lupa nggak berhenti di tulisan Tomare itu. Aku benar-benar lupa banget waktu itu. Dan alhamdulillahnya polisinya itu ramah-ramah banget. Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi. Nah, di dekat Shakusho ini tuh ada kincir air ya. Unik banget, aku tuh jarang banget lihat kincir air. Dan di sini ternyata ada. Nih. Waktu itu tuh aku pernah lihat anak kecil main air di sungai ini. Dan itu pertama kali banget aku lihat ada anak kecil main di sungai. Ternyata orang Jepang juga suka ya main air di sungai. Oke, aku sambil cerita ya. Dulu pertama kali aku datang ke Jepang, itu di Senta itu ada pelatihan untuk naik sepeda. Jadi ada dari kantor polisi begitu, dia datang ke Senta dan ngasih cara naik sepeda di Jepang. Kalau di Jepang itu ternyata nggak boleh boncengan ya teman-teman. Dan kalau naik sepeda sambil bawa payung pun juga nggak boleh ya. Nah teman-teman, kalian bisa lihat di samping kanan kiri aku, ini tuh bekas toko-toko zaman dulu ya. Dan sekarang udah nggak dipakai lagi. Dan banyak juga rumah kosong di sekitar sini ya teman-teman. Kalau rumah kosong di Jepang tuh sebenarnya banyak banget. Dan sayang banget ya karena benar-benar masih bagus gitu loh. Udah nggak dipakai. Oke teman-teman, ini aku udah mau sampai rumah. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin aku dari tadi. Terus dukung channel aku, like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.